gue Nuke dari Graduate Program. Halo, gue Ahmad dari HR Business Transformation. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang program manajemen training. Jadi program manajemen training itu program percepatan karir di mana transform kamu dari fresh graduate ke posisi manajerial di sebuah company. Dan itu memakan waktu yang relatif lebih cepat dibanding kalau kamu nggak masuk program manajemen training. Barangkali mungkin teman-teman yang fresh graduate ingin mendapatkan posisi manajerial yang lebih cepat di karirnya. Nah, jalur manajemen training ini adalah jalur yang tepat karena kita mendapatkan development, kemudian coaching, mentoring. Jadi memang disusun sedemikian rupa untuk mempersiapkan kita siap menjadi leadership di perusahaan. Oke, jadi kalau di Danon ini kita punya program manajemen training namanya Manajemen Training Start, di mana kita rancang program ini tuh selama 3 tahun. Nah, ketika kalian apply, kalian kan memilih function mana yang kalian prefer. Jadi let's say kalian masuk marketing. Nah, nanti di tahun pertama itu kalian akan mengalami 2 kali review. Nah, di dalam 2 kali review ini kalian bisa jadi dirotasi di dalam function marketing tersebut. Bisa dirotasinya bisa 4 bulan, bisa tiap 1 semester, itu depend sama bisnis need. Kalau kalian lulus di 2 kali review itu, kalian akan diangkat jadi karyawan permanen. Nah, di tahun kedua ini, untuk expand business equipment kalian juga akan diberi kesempatan untuk cross function. Setelah cross function, kalian akan balik lagi ke function kalian yang semula dipilih. Nah, baru di tahun ketiga, kalian akan diberikan project yang meaningful, di mana kalian harus lead project tersebut. Ya, dan menurut gue sih juga project-project di MT itu adalah project yang strategis ya. Jadi itu exposure-nya, visibility kita ke leadership tuh bakal kelihatan banget. Jadi itu salah satu akses dan privilege yang kita punya supaya kita lebih mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Plus, kalau di Danone, kita kan punya dual mission. Jadi perusahaan ini tuh percaya bisnis yang berkesinambungan tapi juga punya misi sosial. Jadi kayak apa yang kita lakuin itu benar-benar berasa kayak ini meaningful journey untuk karir kita. Nah, dan selain itu juga kalau di Danone, kalian itu kalau jadi MT kalian nggak akan sendiri mengalami untuk go through journey kalian. Karena kalian bakal punya support system, di mana support system ini kalian punya coach, punya mentor, dan juga kalian punya 2 HR, yaitu HR business partner dan juga HR graduate program team. Untuk project-project yang di-assign ke para MT ini biasanya bukan cuma project di function mereka sendiri, tapi mereka juga akan di-assign untuk project namanya One Danone Project, di mana mereka akan banyak berinteraksi sama teman-teman di luar functionnya. Dan keuntungannya dengan kita punya project yang di dalamnya ada cross function atau divisi-divisi lain itu, jadinya kita bisa lebih banyak perspektif, kemudian juga kita punya kenalan networking yang lebih luas lagi di perusahaan, dan secara development jadinya itu bagus banget karena kita jadinya bisa combine nih apa ya ilmu kita yang sudah ada dengan ilmu-ilmu atau perspektif lain yang ada di divisi lain. Siapa saja bisa daftar sih, nggak terlepas dari jurusannya apa. Misalkan kamu jurusannya teknik industri, terus ngerasa kayaknya passion aku di sales atau passion aku di marketing, apply aja, nggak apa-apa, karena we believe that you're more than just your background. Ya, yang penting sih sebenarnya ini ya kali Nuk ya, kita yang punya semangat untuk ngedrive project, kemudian grit, kemudian getting things done. Nah itu orang-orang yang kayak gitu yang lebih banyak possibility-nya untuk bisa diterima mungkin ya di MT Start. Karena untuk ikut program MT itu nggak mudah, jadi harus disadari bahwa challenge-nya juga lebih tinggi, lebih banyak daripada regular hire biasa. Karena selain itu, selain challenge-nya banyak, kalian juga dituntut untuk bisa persistence untuk ngerjain project-nya dan harus get things done. Resilience ya, tahan banting. Ya, tahan banting, harus tahan banting. Persyaratan khusus sih nggak ada, cuma yang kita batasin hanya maksimum 2 tahun pengalaman kerja sih. Dengan catatan itu 2 tahun pengalaman kerja itu terhitung dari sejak lulus kuliah ya. Ya, batasan 2 tahun kerja itu karena kita merasa bahwa untuk menjadi MT ini kita butuh yang fresh, jadi yang betul-betul bisa dibentuk sesuai dengan culture yang dimiliki oleh Danone. Jadi mereka yang kita rasa bisa di-develop lebih jauh sesuai dengan value-value yang ada di Danone. Oke, jadi Danone Manajemen Training Start ini buka setahun 2 kali.
Biasanya itu kita buka di Oktober kalau untuk yang batch pertama, untuk awal tahun onboardnya, dan kita buka batch kedua itu tengah tahun untuk onboard sekitar di bulan Agustus atau akhir Juli. Nah, untuk seleksinya, jadi ketika udah dibuka nih rekrutmennya, teman-teman bisa masuk ke platform kita. Jadi kita punya platform juga. Jadi setelah teman-teman klik link registrasinya, bisa langsung online assessment gitu. Jadi setelah teman-teman go through online assessment, nanti kita akan cek hasilnya, dan kalau teman-teman pass, teman-teman akan di-invite ke interview bersama HR. Nah, kalau teman-teman pass juga dari interview bersama HR, kalian akan diundang untuk mengikuti sesi focus group discussion. Setelah ikut focus group discussion, kalian akan bertemu dengan user untuk melakukan panel dev interview, dan kalau lulus juga, teman-teman akan masuk ke panel interview bersama director. Kalau teman-teman pass semua prosesnya, teman-teman akan masuk ke tahap terakhir banget, yaitu MCU. Basically sih MCU ini untuk ngecek apakah teman-teman ini fit atau enggak, apakah siap bekerja atau enggak. Jadi setelah lulus semua prosesnya, teman-teman akan masuki sesi terakhir, tahap terakhir, yaitu offering. Jadi basically sih sebenarnya rekrutmennya cuma sampai yang final interview itu sih. Panjang ya, lumayan. Panjang banget. Kurang lebih 3 bulan kali ya prosesnya. Ya, kurang lebih sebenarnya 3-4 bulan. Jadi buat teman-teman yang apply manajemen trainee, harap bersabar karena prosesnya memang panjang. Jadi butuh kesabaran juga, karena untuk cari manajemen trainee kan nggak mudah. Jadi nggak bisa expect untuk kamu apply hari ini, minggu depan dipanggil gitu, nggak bisa sih. Karena di program manajemen trainee ini kita memilih orang-orang yang terbaik gitu, dan tiap tahun yang apply program manajemen trainee Start Danone itu bisa lebih dari 40.000 orang. Maka dari itu kita butuh waktu untuk bisa menseleksi untuk sampai dapat kurang lebih sekitar 50-55 MT setiap tahunnya. Yang jelas karakter yang kita inginkan itu yang visioner, kemudian detail, lalu dia bisa menyelesaikan proyeknya secara baik, lalu juga bisa bekerja baik itu secara individu maupun bekerja sama dengan tim. Selain itu juga harus adaptif, punya kemauan belajar yang tinggi, terus tahan banting, dan juga passionnya sama kerjaannya. Ya, kalau pengalaman sebenarnya adalah nilai plus ya dalam seleksi itu ya, karena mungkin yang udah punya organisasi, punya pengalaman leadership itu akan kelihatan juga karakternya yang udah kebentuk. Terus kalau punya prestasi juga, kemudian dia punya organisasi juga, artinya kan dia bisa membagi waktu dengan baik. Fakta. Dan karena ini selaras dengan challenge dan kerjaan yang akan diampu nanti kalau misalkan masuk MT. iya, cuma maksudnya dibanding sama siapa dulu gitu kan. Tapi Iya. kalau sebagai fresh graduate gitu kan, kita masuk Iya. MT itu emang udah lumayan banget sih. Iya, lumayan banget sih. Tidak. Karena kita punya value untuk menghargai pilihan orang lain. Yang perlu diperhatikan sebelum apply itu pertama kenali dirinya dulu. Jadi mana yang cocok buat kita. Bahkan kalau gue cerita dulu, gue sempat bahkan online tes psikologi gitulah. Kira-kira kerjaan apa sih yang cocok buat gue gitu untuk tahu divisinya. Jadi bahkan sampai segitunya. Kemudian yang kedua adalah udah tahu oh kayaknya HR nih atau marketing. Tapi tahu aja kira-kira di dalam HR ada apa, marketing ada apa, dan juga company-nya. Di Danone ini misalnya buka aja website Danone, produknya apa saja, value-nya seperti apa. Jadi ketika kita interview, kita udah bisa mengaitkan pengalaman yang kita punya dengan kira-kira kerjaan di divisi yang kita apply maupun value yang ada di Danone ini. Kalau dari aku sih intinya kalian harus mengetahui dulu tentang siapa diri kalian dan kalian maunya apa. Kalau kalian ikut-ikutan gitu, nanti tiba-tiba nggak suka, kalian nyalain orang gitu. Lebih baik kalau kalian melakukan penilaian diri dulu. Oh kayaknya aku sukanya misalkan marketing gitu, apapun hal-hal yang berhubungan sama sosial media, ngenalin produk gitu. Dari kalian berangkat dari situ, kalian bisa nilai, oh kayaknya aku cocoknya kerjanya marketing gitu. Baru kalian apply marketing. Karena ketika di proses seleksi pun kita akan nanya, kenapa kamu pengen pilih function ini, dan kalian emang ngeprospek karir kalian kalau di function ini mau seperti apa.
Ya, kalau dari gue mungkin tahun terakhir itu sudah mulailah dilihat lagi CV-nya, diperbaiki, diupdate, kemudian LinkedIn mulai diperhatikan. Jadi kadang kita hanya fokus ke IG gitu kan, padahal udah menuju dunia kerja LinkedIn tuh penting. Nggak ada salahnya googling, searching di tahun terakhir gitu loh. Jadi jangan nunggu wisuda dulu baru mulai cari. Bahkan dulu kalau pengalaman gue di tahun terakhir gue apply Danone-nya. Jadi gue masih masa sidang, waktu tahap interview masih sidang, setelah tahap interview direktur sudah selesai sidangnya tapi belum wisuda. Jadi pas masuk sini bahkan belum wisuda. Nah itu kan juga salah satu yang bisa diikutin gitu. Sayang sih waktunya gitu kan, kita tahun terakhir punya banyak waktu kosong cuma skripsi doang, ya maksimalin untuk nyiapin dunia pasca kampus. Ya, jadi intinya sih curi start aja dari sejak ngerjain skripsi, mulai cari-cari kira-kira company mana yang cocok buat kalian. Jadi kalian assess diri kalian, terus cek-cek company websitenya. Udah gitu kalian persiapin kira-kira buka seleksinya dari kapan, dan kalian udah siapin CV-nya, terus update LinkedIn-nya. Kalau punya portofolio, update portofolionya. Selain itu juga karena tahun terakhir itu waktunya cukup panjang, kalian bisa gunakan waktunya untuk magang. Misalkan ambil magangnya yang 3 bulan, biar kalian tahu kayaknya kalian ngerasa kayaknya aku orangnya sales banget nih. Terus kalian apply magang sales, biar bisa kalian melakukan penilaian diri kalian, kayaknya aku cocok atau enggak. Kalau kalian ngerasa udah cocok di sales misalkan, nanti kalau kalian cari program manajemen training baru pengen sales, karena itu juga akan menguatkan motivasi kalian kenapa kalian pilih function tersebut gitu. Kalau untuk fresh graduate sama sih, dia lihat dulu lah CV-nya, diupdate dulu ya. Kemudian juga kalau memang dalam proses pencarian kerja belum dapat yang full time, internship juga bisa menjadi pilihan sebenarnya, dibandingkan kita nganggur bingung sendiri kan, karena ya lebih mudah atau lebih nyaman sibuk dibandingkan gabut sih. Dan selain itu juga kalau udah lulus terus udah kerja juga tapi masih pengen ikutan program manajemen trainee, kalian juga kerjaan kalian juga passionate gitu. Jadi ketika nanti bisa ikut seleksi program manajemen trainee, kalian bisa ceritain kerjaan kalian itu seperti apa. Kalau teman-teman tertarik untuk bekerja di perusahaan multinasional, khususnya di bidang FMCG, dan ingin memiliki percepatan karir di posisi manajer yang lebih cepat, dan ingin berkembang yang tidak cuma meningkat tapi juga melompat, dan juga ingin berkontribusi untuk mendukung kesehatan masyarakat, kami tunggu teman-teman untuk mendaftar di program Danone MT Star.